A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali pada sore hari ini. Kita akan membicarakan I'robil Quran ayat ke-25 surat Al-Baqarah. Mari kita lihat Al-Baqarah ayat ke-25. Sebentar. Apakah sudah ada di layar? Waalaikumsalam. Sudah. Sudah ada ya? Oke, baik. Kita lihat. Sudah ada? Sudah, Pak. Baik. Oke, kita lihat. Kita malam ini cuma satu ayat ya, yaitu ayat ke-25 saja. Mari kita lihat pada saat kita lihat wa basiril ladina amanu wa amilu solihati ana lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini adalah satu kelompok. Nanti disambung dengan kelompok kedua, kullama rujiku minha min samaroti rizqan qalu hadzal ladzi rujikna min qablu wa utubihi mutasabihat. Kemudian baru kelompok ketiga, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. 3 kelompok yang memiliki makna yang berhubungan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pak Dadan, kalau mau meneruskan, sudah ada? Baik. Untuk tema dari nomor 1, wa artinya dan, ini sebagai huruf atau istinaf. Kemudian bash siri artinya sampaikan kabar gembira. Ini fi'il amr, domirnya anta. Ini wajan 2 halaman 128 nomor 43. Pada kalimatnya dia bersifat fi'il fa'il. Kemudian alazina artinya orang-orang yang, ini isim mausul pada kalimat menempati maf'ul bi. Kemudian amanu artinya beriman, fi'il madi, domirhum wajan 7 halaman 786 baris ke-8 daripada nahwunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian wa artinya dan, huruf atof. Kemudian amilu artinya mereka berbuat, fi'il madi, domirohum wajan 4 halaman 829 nomor 82. Ini matufnya ke nomor 4 amanu. Ini dalam nahwunya sebagai fi'il fa'il. Kemudian asolihati artinya kebaikan, isim fa'il nasob dalam nahwunya sebagai maf'ul bi. Dari alazina amanu wa amil solihati ini maksud silah. Kemudian anna sesungguhnya, huruf taukid, ini anasu barufa'u. Kemudian la artinya bagi, ini huruf bijarin jer. Mereka, domir mutasil majrur, ini jadi jer majrur khobar inna dan nahwunya sebagai khobar muqaddam. Kemudian jannatin artinya surga-surga, ini isim nakiroh nasob mausuf sebagai mubtada muakhir pada nahwunya. Kemudian tajri artinya mengalir, fi'il mudhari domirnya hiya wajan nomor 2 halaman 794 30 dia pada nahwunya sebagai fi'il.
Min dari huruf jarin jer, tahti artinya bawah, isim majrur, mudhof, ha-nya rubun mutasil, mudhof ilaih, tahtiha ini mudhof ilaih, kemudian min tahtiha ini jar majrur, al-anhar artinya sungai-sungai, isim al-ma'rifat rofa, janatin tajri min tahtihal anhar ini masuk sifat isim ina. Hmm, kemudian kula yang setiap isim huruf zaman syarat mak kali ini tiada ini syarat wiruzan. Kemudian rujiku mereka diberi rezeki, fi'il madi majul, domir hum, wajah nomor 3 halaman 808 nomor 31, nahwunya bersifat fi'il dan naibul fa'il. Kemudian min artinya daripada, huruf jarin jer, ha artinya domir mutasil, suat majul, ini min ha ini jar majrur dan nahwunya bersifat hal. 22 min artinya dari, ini huruf jarin jer juga, sama roti artinya buah-buahan, isim nakiroh majrur. Min sama roti ini jar majrur, pada nahwunya maf'ul bih. Kalau yang tadi min ha itu sebagai hal. Nomor 24-nya rizkun sebagai rezeki. Ini isim nasab, nahwunya maf'ul mutlak. Nah, ini dari rujiku min ha min sama roti rizkun, pada nahwunya bersifat syarat. Nomor 25 kulu mereka berkata, ini fi'il madi domir huwa wajah nomor 3 halaman 838 nomor 73, pada nahwunya fi'il fa'il. Kemudian nomor 26 ada artinya ini isim isyarah, ini nahwunya mubtada, allazi artinya yang, isim mausul nahwunya khobar, ruzikna direzekikan kepada kami, ini fi'il madi majrur domir nahnu wajan 3 halaman 208 nomor 21. Ya, ini dinamakan sebagai fi'il dan naibul fa'il. Min dari huruf jarin jer, qoblu dahulu isim majrur. Ini min qoblu jar majrur. Kemudian allazina rujiku min qoblu ini mausul silah. Hadza allazi rujikna min qoblu ini isyarah musar ilaih. Ini dalam nahwunya maf'ul bih atau maukul qaul. Ini jawabnya. Kemudian nomor 31 wa dan ini huruf atof istinaf. Atu artinya mereka diberi, fi'il madi majhul domir hum wajah 2 halaman 784 nomor 7. Ini dinahwunya sebagai fi'il naibul fa'il. Kemudian bi dengan huruf jarin jer, hi artinya domir mutasil majrur mausuf, mutasyabiha ada yang serupa, ini isim fa'il nasab sifat, imhi mutasyabiha ini mausuf sifat, bihi mutasyabiha jar majrur,
kemudian di nahwunya sebagai maf'ul bih. Kemudian wa dan ini huruf ataf istinaf, la bagi huruf bijarin jer, hum mereka, domir mutasil majrur, lahum ini jar majrur, di nahwunya sebagai khobar muqaddam. Fi di dalam huruf bijarin jer, kemudian ha artinya domir mutasil majrur, fiha ini jar majrur, di nahwunya ini hal ke bawahnya ke nomor 142. 41-nya azwajun, artinya istri-istri, isim nakiroh, rofa mausuf, mutahharotun, ini yang suci, ya, isim nakiroh, rofa mausuf, eh, oh, eh, azwajun mutahharotun, ini masuk sifat, dan akunya sebagai mutada muakhir. Nomor 43, wa dan ini huruf ataf istinaf, kemudian hum mereka, ini domain munfasil rofa, nahwunya sebagai mubtada, fi di dalam huruf jarin jer, ha-nya domain mutasil majrur, fiha ini jar majrur, kholidun ini kekal, isim fa'il rofa, fiha kholidun dalam nahwunya sebagai khobar. Kemudian sebagai gambarannya, wa ini saya garis ininya bismillah ini. Kemudian basyari ini fi'il fa'il. Kemudian allazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar, ini digabung sama maf'ul bi. Amanu ini fi'il fa'il, wa ini garis khusus ini, amilu ini fi'il fa'il, solihati maf'ul bi. Kemudian lahum ini khobar muqaddam. Kemudian jannatin tajri min tahtil anhari mubtada muakhir, mempunyai anaknya, tajri ini fi'il, kemudian min tahtiha ini hal, kemudian anhar ini fa'il. Kemudian kullama ruziku minha min samarati rizqon. Ini syarat dulu, sebagai syarat ruziku ini fi'il dan naibul fa'il, kemudian minha sebagai hal, min samaroti maf'ul bih, rizqon maf'ul mutlak. Nah, tadi di mubtada muakhir sebelumnya ini ada tajrinya fi'il, kemudian min tahtihalnya nihal, kemudian anharu ini fa'il. Kemudian kola ini mereka berkata, ini sebagai kola hadzalladzi ruziku min qablu. Ini jawab syarat tadi. Hadzalladzi ruzikna min qablu, ini maf'ul bih atau maf'ulul qaul. Ini hadza sebagai mubtada, kemudian alladzi ini khobar, ruzikna ini anaknya khobar,
fa'il dan naibul fa'il min qablu itu sebagai hal. Kemudian wa ini garis yang ini. Kemudian atu. Atu ini fi'il dan naibul fa'il. Kemudian bihi mutasyabiha ini maf'ul bih. Kemudian wa ini garis merah ini. Kemudian ini khobar muqaddam. Fiha ini sebagai hal. Azwajun mutaharotun ya mubtada muakhir. Kemudian wa ini garis yang ini. Kemudian humnya mubtada. Kemudian fiha kholidun. Nah, ini sebagai khobar. Mungkin yang saya dapat sampaikan Pak Musid. Silahkan Bapak-Bapak yang Ibu yang mau mulai berdiskusi, mungkin dinaikkan dulu ke atas Pak Dadan ya. Oh iya, enggak Pak. Bismillah, Pak Dadan, Basyiri itu wajan 13 kali ya? Eh 13,2 ya? 2 Pak. Kalau Wazan 13 itu 13. 13, Pak. Wazan 13. Ada tasdid, Majid fa'ala fa'il gitu. Ya. ada tasdid. Ya, Iya. fa'ala yufa'ilu ya. Ya, fa'ala yufa'ilu. Wajan hmm, 13, Pak. yang 13 ya? Ya. Oh, yang kabar gembira ini Pak ya? Basyiri ya, betul. Berikan Kabar Basyiri. kabar gembira. Cobain wajan 13. Pak Dadan, Iya. ini yang nomor 8 ya. Mhm. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar itu di Pak Dadan itu sebagai apa ya ini? Tahu-tahu khobar muqaddam aja ya. Ini apa kaitannya dengan fiil fa'il yang di atas apa? Soalnya kan di sini ada as-solihati itu makrifat ya. Setelah makrifat itu ada kalimat atau anak sibeh atau jumlah. Nah, itu menurut saya itu jadi hal yang analahum janati tajri min tahtiham dan sebagainya itu menjadi hal. Bisa nggak? Hmm. Jadi basyir itu fiil fa'il ya. Maf'ul Iya. bihnya itu adalah alladzina amanu wa amilus solihati. Nah, udah. Ya. Iya Kemudian betul. ada halnya. Hmm. Halnya itu bahwa annalahum jannatin tajrin dan sebagainya gitu. Bisa nggak gitu? Itu Ya. harusnya jadi masdar awal ya, dari 8 itu. Jadi dari 8 Dari 8 sampai 8 ke 16 16 itu masdar awal. ya sebagai halnya gitu boleh? Disorofnya dulu dibetulin. Enggak, ini nanya dulu. Mungkin yang Pak Dadan betul. Enggak, gitu enggak Pak? Kalau saya berpendapat seperti ini Bu. Hmm. Pertanyaannya gini Pak Dadan, pertanyaannya begini. Di atas ada kalimat sempurna, fiil fa'il, kemudian di bawah ada kalimat sempurna juga, khobar muqaddam mubtada muakhir. Apa penghubungnya gitu, sehingga boleh gitu. sama-sama warna hijau gitu. Ya. Hmm. Nah, jadi tadi usulnya ada 2 usul ini. Usul dari Pak Pratiwa, Ana itu adalah dia juga sebagai selain huruf taukid, dia juga sebagai huruf masdariyah. Sehingga berikutnya dari 8 sampai 16 satu kesatuan itu bisa jadi masdar muawal atau masdar sorih, nanti diwakili oleh masdar sorihnya, sehingga itu menjadi satu kesatuan tersendiri. Tadi Ibu Lisma bilang
bahwa sampai nomor 7 itu sebetulnya sudah selesai maf'ul bihnya, Ya. tidak bablas ke bawah. Jadi sampai nomor 7 itu satu maf'ul bih selesai. Baru sekarang kita bicarakan sejak 8 sampai 16, maukah dia menjadi maf'ul bih kedua atau maukah dia menjadi hal terhadap solihati. Jadi kebaikannya itu diterangkan sesungguhnya bagi mereka surga dan seterusnya. Atau itu adalah merupakan maf'ulul qaul dari Basiri. Basiri juga seperti Qola. Sampaikanlah kabar gembira. Terus kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya itu, isi kabar gembiranya sesungguhnya bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu kabar gembiranya. Itulah maf'ulul qaulnya. Sedangkan kalimat yang di atas sampai 7 satu kesatuan. Basiril ladina amanu wa amilu solihat. Ya, selesai. Apa isi basiri kepada si amanu, kepada orang yang berbuat kebaikan itu? Ternyata isi kata-katanya adalah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berarti sampai nomor 7 itu selesai. Ada garis di situ maf'ul bihnya. Tetapi dari 8 sampai ke 16 bisa sebagai maf'ulul qaul daripada si Basiri. Bisa juga tadi seperti misalnya idenya Ibu Lisma, itu adalah analahum janatin tajri min tahtihal, itu adalah menjadi hal kepada kebaikan. Tapi coba kita nikmati apa bisa gitu ya. Sesungguhnya itu adalah menerangkan tentang kebaikan gitu. Padahal dalam cerita ini mau menerangkan tentang Basiri. Basiri itu adalah kabar gembira. Bahwa kebaikan itu hanya salah satu di antara beriman dan mereka yang berbuat baik. Nah, itu mas satu kesatuan kan gitu. Adalah bagian daripada maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu orang-orang yang diikat oleh beriman dan mereka berbuat kebaikan. Sedangkan analahum itu tidak menerangkan langsung kepada solihatin. Jadi oleh karena itu idenya ini bisa menjadi masdar mu'awal, mulai analahum janatin tadi dan menjadi namanya maf'ul bih kedua 8 sampai 16. Strip miring atau boleh juga sebagai maf'ulul qaul di kuning di kanan maksudnya. Iya, di sini. Nah, di kanannya itu tidak maf'ul bihnya bablas ke bawah. Oh. Maf'ul bihnya itu berhenti di nomor 7, maf'ul bih 1. Boleh juga kemudian sebagai maf'ul bih kedua mengikuti papratiwa sebagai maf'ul bih kedua karena itu masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu kan sama dengan isim, masdar sorihnya gitu ya. Karena itu maka dia boleh jadi maf'ul bih kedua. Tapi bisa juga dilihat dari makna. Maknanya Basiri itu menyampaikan kabar gembira sama dengan Qola. Gitu. Jadi menyampaikan kabar gembira apa isinya? Maaf, sebentar. Internet saya kurang bagus. Internet saya sudah bagus ya. Nah, jadi bisa juga dua kemungkinan itu si 8 sampai 16 itu, tapi tetap dua kemungkinannya ada di tempat kuning gitu. Di kuningnya saja. Sedangkan di kiri tadi Pak Pratiwa mengusulkan agar 8 sampai 16 itu harus ada masdar muawal begitu. Iya. Sampai di situ clear kira-kira ya? Iya, Pak. Iya, mungkin nanti diperbaiki, Pak. Iya. Oke, terus baru ke bawah mungkin silahkan lagi. Silakan Ibu Eli, Ibu Lisma, Ibu Pak. Maaf Pak, itu memberi itu memang kan memberi kepada siapa itu objek. Terus apa yang diberi juga objek. Jadi memang bisa dua objek ya. Yang mana Bu? Yang Basiri itu tadi, Mang. Udah. Basiri, yang di atas. Ya. Basiri itu kepada siapa dan apa yang diberikan. Jadi maf'ul bih 1 maf'ul bih 2 kalau kata saya, Mang. Ya betul ya. Gitu maksudnya. Oh, Basiri maksudnya. Basiri itu kan berikanlah kabar gembira, diberikan kepada siapa kabar gembira itu ya, itu yang sampai nomor 7 kepada si itu sampai nomor 7. Iya. Terus apa yang diberikan itu kabar gembira jannatinnya itu. Oke, jadi Ibu memilih
Ibu Belum memilih Mas Darmo eh, awal. 8 sampai 16 si Masdar Muawalnya itu dianggap sebagai maf'ul bih kedua. Gitu-gitu Iya, maksudnya Ibu heeh. Elia. Iya. Iya, Oke, iya betul. boleh. Saya bilang tadi boleh pilihannya. Iya. Boleh maf'ul bih kedua, boleh juga dilihat dari makna. Oh. Menyampaikan kabar gembira itu kabarnya naon gitu. Iya itu kabarnya. Kabarnya tuh analahum oh berarti dia juga bisa sebagai maf'ulul qaul. Jadi boleh itu maf'ul bih kedua, boleh maf'ulul qaul. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Diteruskan Pak, coba ke bawah. Kalau saya lagi di Jogja ini udah dari tadi isanya udah lama nunggunya. Duluan sana isanya. Ada perbaikan nggak di sini? Ada Pak itu mestinya. Mulai dari kulama mestinya Pak. Silakan Pak Rangkuti. Maksudnya gimana? Kalau kita mengacu yang lama itu Pak, yang sebelumnya itu kan kulama itu kulla itu sebagai zorob zaman, lalu mestinya majrubnya itu memanjang sampai ke bawah begitu, sampai ke nomor 24 mestinya. Oke, jadi begini bahasanya Pak Rangkuti, saya perbaiki ya. Minta Pak Rangkuti, karena kulama itu sebagai zorob, maka di sorobnya itu, gitu ya. Sorry, di nahunya itu kok disorok. Di nahunya itu ada dorob madrub, tegak Iya, di iya. u gitu. Dari dorob sampai ke bawah sampai ke 30 berapa tuh? Iya, Min 20, kobli 30 sampai 24, 30 30 ya. sampai 30 gitu. Iya. Itu di sorobnya. Tapi Sampai susah 24 sekarang. kali, Pak. Kenapa? Sampai 24 Pak mungkin. 24 kali, Pak. Nah, Sampai ini diskon. ya, sekarang ulangi lagi. Ini diskusinya waktu itu dengan Bu Lisma. Bahwa kalau ada, apa namanya, adat syarat yang ternyata dia dorob madrubnya itu melingkupi mulai dari syarat sampai jawab. Jadi Ya. sampai ke 30. Oh. Nanti ada maknanya itu ketika dia sebagai dorob madrub mulai sejak berapa tadi? Naik ke Sejak atas 17 sampai 30 itu jadi dorob madrub. Itu pun sebetulnya ya dorob madrubnya itu satu kesatuan jadi maf'ul bih terhadap cerita di atas. Gitu, boleh. Jadi sebelah kanan syarat jawab itu nanti boleh juga kalau mau ditambahkan, tapi tidak perlulah. Kalau mau ditambahkan itu sebagai maf'ul bih tegak dari 17 sampai 30 begitu. Kalau enggak apa-apa juga ya, Pak ya. Enggak juga, saya juga enggak lah, karena itu Rame jadinya. terlalu rame sekali gitu ya. Cukup Padahal maf'ul bih aja, Pak. karena sudah sampai 16 itu sudah berhenti aja udah bagus. Kulama nanti baru lagi udah Tapi oke. ulama ini di labeli maf'ul bih boleh kan, Pak? Nah, itu pertanyaan Pak Pauji itu jawabannya yang saya tadi. Maf'ul bihnya itu bukan di kulama saja, Pak. Enggak, maksudnya gini. Dari 17 sampai 30, tetapi di kolom AE. Coba lihat ada AE enggak itu? Ya, betul. Ya betul, Pak. Tapi kita pakai di Nggak pakai. 17-18 saja boleh nggak, Pak? Jangan, itu mah Oh, adat nggak syarat. Oh, gitu. Yang Iya. disebut maf'ul bihnya itu dari 17 sampai Sampai ke 30. 30 ya, betul. Iya, Ya, itu jadi Pak rame ya. Pauji. Jadi Pak Pauji boleh, tetapi kolomnya di kolom AE di Tapi kanan. kalau nggak dipakai nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, Oh, cukup gitu. lah. Itu kan hanya keterangan tambahan. Pak Musrif, Silakan. kalau tadi kata Pak Musrif ya kulama itu dan seterusnya itu maf'ul bih ke kalimat sebelumnya ya. Iya betul. Kalau saya justru dia itu maf'ul bih pada kolu ya. Jadi ada hubungannya nih kan ketika mereka berkata inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Itu dikatakan setiap kali mereka diberi rizki. Jadi ketika setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalimat yang pertama.
Sehingga maf'ul fih yang ini ya kulama rujuk itu maf'ul fih ke lu gitu. Kalau menurut Ke- saya, kalau dilihat dari dari muradnya ya, dari ini kalimatnya bahwa adat syaratnya teh di sini. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, Mm-mm. mereka berkata, katanya ini. Jadi bisa dibalik ketika inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu, dikatakannya itu ketika setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan. Jadi gitu, Pak. Betul, itu adalah bahasa di dalam i'robil Quran yang asli. Kalau kita punya adat syarat, pasti mengatakan bahwa adat syaratnya itu adalah dia adalah maf'ul bih terhadap kolu di mana nanti adalah jawab begitu. Itu aslinya begitu. Di dalam KBI untuk memudahkan kalau kita punya adat syarat begitu, maka berikutnya ada syarat dan kemudian si kolunya adalah jawab. Kalau di dalam buku Irobil Qurannya justru si kolunya yang seolah-olah didahulukan memiliki maf'ul bih terhadap si adat syarat. Memang di dalam buku aslinya begitu, tetapi itu tidak dalam bahasa pemikiran kita sebagai orang Indonesia tidak masuk begitu penjelasan Irobil Quran seperti itu. Nah, maka disederhanakan di dalam ilmu KBI mah kalau ada adat syarat, maka ada kalimat syarat harus berupa kalimat dan ada jawab berupa kalimat juga. Di mana jawabnya itu adalah menjadi akibat daripada si syaratnya. Jadi kalau syarat terjadi, maka terjadilah si jawabnya. Begitu. Jadi disederhanakan di KBI. Tapi kalau balik kepada ilmu Irobil Qurannya, selalu yang namanya adat syarat itu loncat dulu bahwa itu adalah merupakan maf'ul bihnya dari si kolu. Gitu. Gitu Bu Lisma ya. Jadi kita sederhanakan setiap ada adat syarat, berikutnya ada syarat dan ada jawab. Bahwa kebetulan ini adat syaratnya itu adalah berupa zorob, maka zorob dan madrubnya sepanjang sampai 30 yang disebut tadi adat syarat, ada kemudian kalimat syarat dan kalimat jawab satu kesatuan itu bisa saja dia itu menerangkan sebagai maf'ul bih. Nah, keterangan itu salah satunya adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya kemana? Ya menerangkan kalimat di atasnya, nyambung. Kalimat atas kan tadi sudah ada fiil fa'il, maf'ul bih, kemudian maf'ul bih 2 atau maf'ul qaul, kemudian ditambahi maf'ul bih di bawah. Tapi kalau maf'ul bihnya ini tidak di state oleh Pak Pauji, nggak usah lah kata Pak Pauji sebagai maf'ul bihnya nggak usah. Boleh, berarti Terlalu cukup ramai. seperti padadan selesai, lebih sederhana gitu. Gitu lebih bagus maksudnya. ini. Simple. Seperti ini sudah sederhana, sudah cukup. Kalau mau terus ditingkatkan levelnya gitu ya, menjadikan ini pun menjadi maf'ul bih terhadap yang sebelumnya itu bisa. Artinya makanya ini menjadi satu ayat. Karena yang ini juga menerangkan yang atas. Walaupun sebetulnya secara makna tidak ada yang lepas dari atas sampai bawah. Ada semua berhubungan. Cuma terpecah-pecah jadi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama sampai 16, kelompok kedua sekarang ini si 17 sampai 30 yang kemudian ditambahi juga di bawah nanti 31 sekian sampai berapa. Nah, itu masih satu kelompok cerita gitu kalau di dalam penjelasan artinya ya. Gitu Bu Lisma ya. Pak mau tanya Pak. Silakan. Jadi kan kalau ruziqu pada nomor 19 itu kan fiil dan naibul fa'il. Jadi dia majhul ya Pak ya. Iya. Berarti kalau dia majhul, naibul fa'ilnya itu udah merupakan maf'ul bih sebenarnya kan? Iya. Kemudian minha ini hal. Saya di min samarotin ini saya hal Pak. Karena saya anggap dia muta'alaq ke hal mahzuf dari rizqon itu Pak. Oke, rizqon. Oke. Sehingga dia jadi hal. Ya, betul. Nah, kemudian jadi hal 1, hal 2, kemudian baru yang rizqon ini kan bisa 2 pilihan ini sebagai maf'ul bih atau maf'ul mutlak gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang
tidak ada yang berbeda pendapat, saya setuju dengan Pak Pauji ya, bahwa min samaroti itu bukan maf'ul bih, tetapi itu adalah hal terhadap mana muhalnya adalah 24. 24 ya betul. Ah, gitu ya. Tetapi 24-nya itu sebetulnya adalah maf'ul bih yang kedua asalnya. Ya Jadi saya betul. ulangi, 20 dan 21 adalah hal. Tentunya itu halnya adalah ke fiil ke di atasnya ya, ke 19. Sedangkan min samaroti itu halnya kepada 24. Jadi nanti apa namanya terjemahnya rejeki dari buah-buahan dibalik. Nah, jadi rejeki apa? Rejeki dari buah-buahan. Jadi nomor 2, 2, 2, 3 itu adalah hal terhadap 24. 24-nya boleh dia menjadi maf'ul, begitu. Ya, tapi juga karena tulisan rujiku itu sama dengan rojako, Maf'ul mutlak. maka maf'ulnya disebut maf'ul mutlak. Iya. Gitu. Jadi boleh saudara tulis maf'ul mutlak, boleh. Boleh ditulis strip miring maf'ul bih di situ, boleh untuk nomor 24. Tetapi untuk 2223 saya setuju dengan Pak Fauji itu adalah hal. Dan malah bila terus di situ ditulis lebih detail hal ke Ruzil karena 24 gitu. 24 ya. Hal ke 24 gitu. Jadi lebih clear dia halnya. Sehingga di dalam terjemahannya nanti adalah rizki. Jadi mereka diberi rizki ya dari rizki dari buah-buahan gitu. Ya. Oke. Berikutnya silahkan. Kalau masih ada. Dan ada. Ke bawah Pak, ke bawah. Boleh, teruskan ke bawah kalau tidak ada. Bawah. Itu yang nomor 35 bihi, ya kan gitu ya? Ya, betul. Bihi. Dipisah ya. Nah, bihi nggak bisa dia menjadi sifat si Iya. mutasabihat kepada hi itu nggak bisa karena hi itu adalah Majrur. Ma'rifat ya. Ma'rifat, Jadi itu ya. bukan mausubsib, bukan MSF antara 34 dan 35. Jadi gimana bihi coba? itu boleh jadi hal ya Pak ya? Nah, coba Ibu Maf'ul Lisma bihnya di gimana? mutasabiha ya Pak. Ulangi Bu Lisma. Apa? Bukankah yang mutasabihannya itu maf'ul bih? Iya. Nah, betul. Jadi gitu. Jadi bihinya mutasabihannya adalah maf'ul bih gitu ya. Boleh ya. Ya. Kemudian bihinya bihinya menjadi apa gitu. Hal. Menjadi hal. Atau ada atau nih pilihan Bu Lisma. Maf'ul bihnya adalah bihi. Tetapi si mutasabihannya adalah hal ke si hi. Karena di dalam terjemahannya menjadi mereka diberinya yang serupa. Ya, jadi yang serupanya itu terhadap si hi. Tetapi hi-nya itu apa? Dikasihlah tentang apa? Kita berbicara tentang buah-buahan. Jadi di dalam terjemahannya dikasih dalam kurung buah-buahan yang serupa. Buah-buahan dalam hal itu tuh adalah hi, gitu. Jadi yang diberi apa? Diberi hi. Diberi apa hi-nya itu? Buah-buahan. Buah-buahan diperjelas buah-buahan yang seperti apa? Yang serupa. Nah, sehingga mutasabihannya itu adalah hal ke hi. Nah, sementara hi-nya ada sebetulnya diinterpretasikan sebagai buah-buahan begitu. Hal kan boleh ke hi karena hi-nya adalah ma'rifat gitu. Iya. Gitu. Ini memang agak-agak kompleks, bisa kebalik seperti tadi. Berarti B-nya sebetulnya nggak perlu diterjemahkan ya, jadi itu bi ziyadah ya.
Mereka diberinya, Belum. diberi dengannya, tetap ya, dengan buah-buahan Ada, Bu. gitu. Ada Iya, makna. betul. Boleh diganti sama ibu Yanti bilangnya begini, mereka telah diberinya gitu. Yang serupa bagus, bagus. Bisa. Tetapi untuk menjelaskan yang di atas, nyahnya itu diganti pakai buah-buahan, pakai dalam kurung, tapi karena tidak ada tulisannya. Iya. Mau pakai nyah boleh seperti Ibu Yanti. Mau pakai dalam kurung buah-buahan boleh juga untuk kemudahan mengonek ke atasnya gitu. Boleh. Ya, kita di grup ini juga mutasabiha halnya Pak Musrif. Ya. Hal daripada mafhum bihi itu. Iya, betul. Mangga teruskan. Ada lagi maksud saya dari teman-teman ada lagi? Udah Pak. Bawah lagi ke bawah. Udah betul. Sebentar, 36 itu setuju nggak itu istiqnaf? Kalau Setuju. saya memang istiqnaf, Setuju. Pak. Ya. Oke, setuju, boleh. Kemudian 43 setuju nggak istiqnaf? 43 saya mah Setuju. itu hal, Pak. Hal Pak saya Pak. Hal. Aliyah. Wow, Halia. Jadi itu bisa dua kemungkinan. Boleh itu istiqnaf, setelah selesai istiqnaf baca keterangannya. Oh, setelah keterangan ternyata menerangkan atas. Boleh akhirnya sekelompok 44, 45, 46, 47 itu bisa menjadi hal. Jadi oleh karena itu 43-nya disebut Wow, Wau Halia. halia. Itu Halia. boleh. Boleh. Tapi kalau ternyata mau saya masih Penegasan. singkat, udah aja itu istiqnaf Iya. gitu. Penegasan. Nanti biarkanlah soal kemudian si 44 sampai 47 menerangkan yang atas itu biarkan di sebelah kanan urusannya gitu, boleh gitu. Tapi haliyah itu pasti istiqnaf awalnya. Nggak mungkin wawunya adalah wawu penyambung, wawu maktub, itu nggak mungkin gitu. Pasti istiqnaf. Setelah istiqnaf itu tahapan berikutnya kalau ada istiqnaf cek dulu apakah yang bawahnya menerangkan atas. Kalau itu menerangkan jadi wawu haliyah seperti Ibu Lisma usulnya itu betul. Jadi 43 itu haliyah. Tetapi kalau yang 36 tetap istiqnaf itu. Kalaupun mau yang berapa? 30 berapa tadi? 30 berapa itu yang di atas itu? 36. 35. Ah. Mutasabihat ya. Nah, coba pikirkan apakah mungkin 36 sampai 41 itu menjadi maktub ke sesuatu di atasnya gitu misalnya. Itu boleh dipikirkan. Boleh dipikirkan gitu ya. Apakah misalnya berapa tuh 37 sampai 42 itu dimaktubkan kepada yang di atas atau enggak? Nih, kalau ternyata enggak, bulat-bulat istiqnaf. Kalau itu bisa, maka istiqnafnya dicoret, diganti di situ ada tegak namanya maktub. Gitu cara berpikirnya. Bertahap. Ya. Iya, Pak. Oke. Jadinya Kan nanti ada perubahan gambar sedikit. Di bagian gambar ada perubahan gambar sedikit. Sebentar, Ustaz. Pak Musrif. Ya, Sebentar. gambarnya nggak usah ini nggak nanti aja lah gambarnya. Oh, iya. Oke. Ini dengarkan dulu Pak Taufik, silakan. Oh, saya malah lompat ke 43 ya Pak Musrif. Ya. Ya itu kan tertulis di situ humnya mubtada, khobarnya dari pihak Khalidun. Silakan. Menurut emak kami nih Khalidun itulah sebagai khobar dari hum itu sendiri. Betul. Fihanya sebagai hal. Ke 48. Iya, betul. Oke, jadi betul ya. Silahkan diperbaiki ya. Jadi khobarnya adalah Khaliduna gitu ya. Karena udah jelas rofa itu. Sementara fiha itu adalah hal. Cuma halnya itu kemana? Kepada Khaliduna. Kepada si 47. Jadi mau mengatakan mereka kekal di dalamnya. Begitu nanti terjemahannya. Berarti fiha-nya ini sebagai hal daripada Khalidun. Ya, Khalidun. Ya, fiha-nya sebagai hal ke 47, 47-nya nanti sebagai khobarnya. Gitu.
Oke. Oke, betul. Ya. Jadi 4546-nya hal, Iya. 47-nya khobar. Ya, Ya, 4 betul. aja Ya. adanya. Betul, betul, betul. Mutadanya udah benar. Betul. Udah betul. Coba yang khobarnya 4546 hal. ya, Iya, 4546 hal, 47-nya hal. khobar. Iya. Ya, betul. Ya. Good. Dan memang Oke. kalau kembali ke itu tadi Pak Musrif ya, yang 43 wawnya itu saya cenderung tuh bukan istinaf jadinya. Mhm. Jadi memang atop kewalahum itu. Oke, baik. Dalam Coba kita bahas dulu. Bu Lisma, dibaca di bagian kanan tentang 44 sampai 47 dan mereka kekal di dalamnya, bisakah dimaktubkan ke 37 sampai 42? Bagian Iya. mereka di dalamnya dan mereka kekal. Hmm. Gimana Ya. Jadi ini dilihat dari makna kalau mau dimaktubkan, karena maknanya tidak berhubungan. Kenapa Iya. tidak berhubungan? Karena yang 44 sampai 47 itu berlaku kepada semua. Tidak ada yang di atas, mereka kekal di dalamnya, itu yang kita ceritakan basiril ladina amanu. Jadi kita mau menyatakan kepada mereka ini ada kabar gembira bahwa akan ada begini. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, bahwa mereka dikasih makanan, dan makanannya itu adalah mereka mengatakan makanan yang serupa dan sebagainya. Itu yang kedua. Baru yang ketiga di sini mereka untuk mereka berada di dalam, dia akan diberi istri, itu yang ketiga. Baru dari itu semua mereka akan kekal di dalamnya, terpisah sendiri. Malah dia bisa menjadi muhal kepada apapun yang mereka. Jadi kalau ditanya ini haliyah, misalnya Ibu Lisma jadinya haliyah, bagus. Dengan catatan, kan kita harus cari muhal. Nah, muhalnya mana? Semua yang bercerita mereka, dalam hal ini mereka itu, si yang tadi itu yang ada di, dia masuk ke dalam surga, dia yang menerima rizki, mereka yang ini, itu semua mereka itu akan ada kekal di dalamnya, gitu. Jadi itu berlaku umum gitu Pak Taufik. Jadi kalau mau memilih apakah dia bisa dimaktubkan ke atas atau tidak, terpaksa harus dinikmati di terjemahannya. Istilah Ibu Lisma itu apa tadi ya terjemahan itu? Itu di Murad. Muradnya. Nah, muradnya gitu ya. Gitu. Terjemahannya gitulah kira-kira kalau kita mah. Saya sedikit Pak Musrif. Ya. Kemarin kita memang di grup 1 juga ada 2 pendapat yang sedang kita bahas juga gitu. Kembali sedikit ke nomor 8 ya. Naik ke 8. Ya, analahum ya. Oh ya, berarti Ya, jadi kemarin memang yang sampai Pak Pratiwa itu kan Mas Daryah tadi itu yang dibahas tadi ya. Naik. Kurang naik, Pak. Nah, itu stopnya. Itu kan analahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya kan? Nah, itu kita ada dua diskusi yang kita bisa terima juga dua-duanya. Yang pertama sebagai Mas Daryah tadi, ya kan? Yang kedua itu sependapat sejalan dengan Ibu Risma tadi bahwa annalahum jannatin tajri min tahtihal itu adalah bagian dari hal daripada dari Al-Ladzi. Ya, jadi kan konteksnya di awal ada perintah kabarkanlah kabar gembira kepada siapa? Allazina amanu amilus solihati. Stop situ kan. Nah, itu sasarannya adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, baginya ya kira-kira bagi orang beriman dan beramal soleh ini itu ganjarannya ya kan lahum. Hum itu mengacu pada domir amanu dan amilu kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi mendukung itu. Lebih seret ke hal kalau menurut saya. Oke. Ya, kayak baik. saya personal juga bisa seperti itu, tapi bisa diterima cuma iya, sama-sama. Sebentar. Pertanyaannya Pak Taufik, muhalnya apa? Alladzina amanu boleh, alladzi atau ya amanu, alladzina amanu boleh, alladzi ana amanu wa amiluso itu bisa, Pak. Iya, dia mengacu kepada orang-orang beriman. Amanu dan amilu itu.
gitu. Amanu. Oke, Ya, jadi artinya nanti kalau itu adalah menjadi hal terhadap humnya amanu, maksudnya kan begitu ya. ya, ya. Ya, Hukumnya Humnya yang di amanu begitu. ya. Humnya di amanu, maka dia menjadi hal terhadap humnya di amanu, betul. maka berarti nanti ini warnanya itu hijau. Berarti khobar mukodamnya nanti biru. Iya, Kemudian betul. fiil halnya menjadi merah gitu maksudnya kan ya. Berubah ya. Iya, ya. Betul kan jadinya gitu? Iya. Menjadi hal. Nah, ini adalah cerita hal terhadap amanu di dalamnya. Padahal cerita si basiril ladina amanu wa amilu solihat itu sampai di nomor 7. Itu si nomor 3 sampai 7 itu kan tadi kita sudah sepakati maf'ul bih berhenti di situ. Ya, Berhenti. ya. Nah, si kuningnya itu aladina dan sebagainya berhenti. Itu adalah bagian daripada basiri, selesai sudah kalimat itu sempurna. Kemudian sekarang muncul berikutnya ada yang menyatakan sesungguhnya bagi mereka surga. Ini kepada siapa sesungguhnya itu? Yaitu Pada mau mereka. menerangkan cerita kabar gembira itu isinya apa. Bukan menerangkan hanya pada kebaikan, bukan hanya kepada orang beriman. Jadi itu ada dua, bukan hanya kepada orang beriman, bukan hanya kepada mereka yang berbuat kebaikan. Kepada beriman dan kepada orang yang berbuat baik itu hanya minta disampaikan kabar gembira. Basiri ladina gitu ya. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Baru cerita tersendiri. Apa yang harus disampaikan kabar gembiranya itu? Iya. Nah, yaitu analahum. Jadi analahum tidak mengacu kepada si beriman atau kepada yang berbuat baik. Tetapi analahum bercerita kepada si basiril. Bagian daripada isinya si basiril. Bagian dari kabar gembira. Nah, kalau bagian dari si kabar gembira, maka pilihannya hanya ada dua. Apakah dia itu sebagai maf'ul bih terhadap basiril, apakah dia maqulul qaul terhadap basiril gitu. Dua-duanya boleh. Nih, saya tulisnya Jadi begini kalau nih. di kaidah Pak yang dulu pernah kita sepakati ya, Mm-mm. kalau misalkan ada yang makrifat setelahnya itu kan bisa dikatakan dia menjadi hal. Di Ya, dalam ilmu sorogan juga gitu ya, Pak Fauji ya. Kita ya. kalau ada udah makrifat kemudian ada si B atau itu langsung diinikannya halnya gitu. Halnya analahum jannat halnya gitu diinikan. Itu ya, memang sih itu berpotensi hal. Terus berpotensi. Kemudian kalau kita melihat di kata basyiri ya tadi seperti Bapak ya itu lebih ke kan kabar gembira mengabarkan itu sama dengan kolu ya. Sama dengan kolu sehingga mungkin ada jadi maf'ulun qaulnya gitu. Jadi mungkin itu juga bisa ya. Jadi Ya ini sekarang mungkin begini Bu. multi tarkib. Pak Ya sebentar. Muslim. Hati-hati tapi setelah solihatin, setelah solihatin itu memang di situ adalah makrifat. Tetapi solihatinnya itu adalah bagian daripada amilu solihat. Mereka berbuat Ya. kebaikan dan itu 67 itu sama dengan nomor 4. Amanu, mereka beriman. Dihubungkan dengan wawu nomor 5. Mungkin Satu saya akan kesatuan. menambahkan, Pak. Pak Ya Musrif, silakan. Pak Musrif, Pak Hatta mangga. Pak Musrif. Ya silakan. Dalam diskusi kemarin itu sempat begini caranya mengujinya. Kalau misalkan analahum jannatin dan seterusnya itu dianggap sebagai maf'ul bih misalkan, ya kan? Maka kita coba hilangkan alazina amanu wa amilus solihati gitu kan. Jadi langsung nih wabasiri, wabasir ya kan? Analahum. Nah, kok padahal kalimat annalahum itu ismiyah yang mubtada'nya atau khobarnya itu tentang hum begitu. Jadi mesti nyambung ke yang amanu amilus wa amilu ini. Enggak perlu Pak. Saya ganti nih. Basiri tidak kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan kabar gembira kepada kafirin. Analahum bisa. Enggak, tapi kan nggak ada kafirin di sini. Misalkan Bukan. Jangan usah kafirin apapun.
Misalnya basiri, jadi aladina amanu wa amilu solihat itu satu kesatuan warna kuning namanya maf'ul bih. Clear kan? Iya. Itu sudah diikat habis selesai sudah itu. Tidak bisa dikecuali kalau si solihati kebaikannya mau diterangkan. Kebaikannya saja yang mau diterangkan, kebaikan. Nah, itu baru istilah Ibu Lisma tadi, kalau ada al-makrifat yang kemudian dilengkapi berikutnya oleh sebuah kalimat sempurna, maka bolehlah menjadi hal. Halnya itu terhadap nomor 7 doang. Apakah pertanyaannya sesungguhnya bagi mereka surga mengalir itu hanya untuk nomor 7? Tidak. Nah, di 4 situ dan 7. poinnya. Kalau itu menjadi hal terhadap 7, maka betul penjelasannya Ibu Lisma. 4 Bahwa dan 7. setelah al-makrifat itu, kalau ada kalimat sempurna, bisa jadi hal, bisa terhadap nomor 7 doang. Nah, tidak begitu. Silakan Pak Hatta, sebentar saya tunjukkan nih gambar yang barusan diperbaiki oleh Pak Dadan, itu jadinya begini perbaikannya. Hanya ingin menambahkan saja, Pak. Silakan Pak Hatta. Kata kuncinya itu ada pada Bashir. Itu sebagai kata kuncinya. Nah, Bashir menyampaikan kabar gembira itu ada 2 objek. Yang pertama, orang yang diberi kabar gembira itu objek yang ke-1. Objek yang keduanya adalah apa yang disampaikannya. Nah, itu ada 2 objek. Jadi kata Bashir itu mempunyai objeknya ada 2. Pertama, orang yang diberi kabar gembira, sedangkan objek yang keduanya adalah apa yang disampaikannya itu apa. Nah, jika membutuhkan 2 objek, nah berarti keterangan dikesampingkan. Nah, keterangan dikesampingkan karena memang Bashir membutuhkan 2 objek. Nah, berarti annalahum jannatin tajri dan seterusnya itu ditakwil masdar. Jadi wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, bahwa itu di sini sebagai takwil masdar dari annalahum. Nah, ada terjemah bahwa di sini adalah takwil masdar dari annalahum. Nah, ketika ditakwil masdar, nah apa yang disampaikannya itu istiqroro jannatin lahum. Nah, kita kan sudah belajar masdar muawwal pekan berapa ya masdar muawwal. Nah, ketika masdar muawwal itu ambil khobar inna. Nah, khobar innanya adalah mahdhuf mustaqirun. Nah, kita ambil istiqror berarti istiqror jannati. Nah, istiqror diidopatkan kepada isim inna yaitu jannati. Jadi istiqror jannatin lahum, disediakannya surga untuk mereka. Jadi begini, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus solihat itu. Nah, apa kabar gembira itu? Istiqrarul jannati lahum, disediakannya surga untuk mereka. Jadi itu kata kuncinya ada di Bashir, bahwa Bashir itu mempunyai 2 objek. Objek pertama orang yang diberi kabar gembira, objek yang kedua apa yang disampaikannya itu, kabar gembiranya itu apa. Itu ada 2 objek. Nuhun. Silakan. Nuhun Pak Hatta. Jadi objek yang pertama adalah 3 sampai 7, objek yang kedua 8 sampai 16. Makanya di sini bisa boleh maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2 gitu ya. Boleh. Tadi seperti Ibu Elia tadi. Dan di sebelah kirinya seperti Pak Pratiwa ditulis masdar muawwal mulai dari 8 sampai 16. Nah, sedangkan yang tadi si dzorob madrub itu mengcover dari dzorobnya di atas ini sampai ke jawabnya selesai. Di sini maqul kaulnya sudah betul tadi, ini maf'ul bih atau hal juga boleh, dan ini ada maf'ul bihnya justru bihi, kemudian halnya adalah
mutasabihatnya itu sudah betul. Kemudian ketika di sini tadi boleh di sini istinaf, boleh juga nanti ini haliyah. Kalau ini haliyah, maka di kanan ini kuningnya menjadi hal, maka si mubtada hal dan ininya harus menjadi hijau. Gitu aja perubahannya kalau ini jadi hal. Yaitu haliyah misalnya. Di sini tulis hal gitu ya, tegak di kanan ini, tapi yang ini menjadi anak kalimat ya, mubtada khobar dan mubtada hal dan khobarnya. Nah, maka gambarnya sebelum saya kembalikan kepada Dan, Jadi warnanya hijau ya, Pak? kalau ini jadi haliyah, makanya saya tetap terbuka, Bu, dua-duanya. Kalau mau istinaf juga boleh. Tapi kalau ini mau jadi haliyah, maka ini yang kuningnya itu cuma tegak di sini, tapi yang ininya jadi hijau. Jadi anak kalimat ya, kalau itu jadi haliyah. Ya, baik. Nah, Dan juga ada kalau tambahan, versi Pak. yang, kenapa? Ada tambahan untuk yang jika wahum fiha kholidun, jika dijadikan sebagai haliyah, maka terjemah di kanannya. Nah, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Jika ini dijadikan istinaf, dijadikan hal. Jika Oke. dijadikan istinaf, itu udah benar. Begini menerjemahkan itu sebagai waw istinaf. Oke. Tetapi jika dikatakan sebagai waw hal, nah menerjemahkannya, nah jadi sedangkan mereka kekal di dalamnya. Sedangkan ini sebagai keterangan dari atas. Jadi kalau pakai sedangkan, nah berarti menerangkan keadaan di atas. Itu jika dijadikan sebagai waw haliyah. Nah, sedangkan jika dijadikan istinaf itu udah benar mengartikannya sebagai begitu. Oke, baik. Jadi nanti kalau saudara-saudara yang mau pakai sebagai haliyah, maka ini jadi hal. Di sini diterjemahnya dikasih sedangkan, kemudian yang ini jadi warnanya jadi hijau sebagai anak kalimat. Gitu maksudnya ya. Bagi yang ini. Sekarang untuk versi yang pertama dulu aja, yang sudah keburu ditulis warna kuning, maka tadi sudah benar. Di sini tetap ada pilihan mau disebut maqulul qaul boleh, mau disebut maf'ul bih boleh, itu hanya istilah saja. Syarat jawabnya itu seperti ini sampai di sini sehingga ini tetap dia tegak, tetap tidak berhubungan karena bukan waw atop begitu, karena bukan waw atop jadi tegak. Ini juga tetap tegak tebal gitu. Kecuali kalau nanti jadi waw haliyah, sekelompok ini nanti disebut hal warna kuning dan kemudian yang khobar hal mubtada dan khobarnya jadi warna hijau turun satu level di bawah begitu ya. Saya ulangi. Jadi nanti kalau yang pakai haliyah maka ini menjadi hijau tiga-tiga itu, sedangkan yang kuning di atas ini menjadi hal gitu kira-kira. Garisnya putus-putus ya Pak? Kenapa? Ininya putus-putus, maaf. Ya betul Bu Lisma, ininya putus-putus ya jadinya. Gitu kira-kira. Perbaikannya itu bagi yang mereka mau menggunakan itu hal. Waktu saya kembalikan ke Pak Dadan, saya keluar dulu. Silahkan, mau apa berikutnya Pak Dadan? Pak, tanya satu Pak. Sebentar. Mau bertanya nih satu. Warna untuk waw ini Pak, warna untuk wa atof ini kuning semua nih Pak ya? Apa putih? Kan ada nomor berapa? Ada nomor 6. Ya. Nah, nomor 6. Kemudian ada nomor 5 di sini. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5, Pak. Oh ya, nomor 5 ya. Itu enggak. Ya, nomor 5 ya. Kemudian ada nomor lagi satu lagi nomor 31. Kemudian ada nomor 36. Baik. Ada 43 itu masih ragu Pak. Aturannya gimana Pak? Gitu ya? Iya. Oke, baik. Naik ke atas dulu. Naik ke atas. Untuk nomor 5 nih Pak Fauji. Ya. Kalau Pak Fauji kasih putih boleh? Boleh. Mengapa saya bilang boleh? Untuk membedakan amanu dengan amilosolihat. Dua-dua warna hijau, di tengahnya ada putih, tetapi bersatu dalam satuan makna. Kenapa? Karena di kanan sudah dihubungkan oleh si kuning. Siapa yang menyatukannya? Wow, nomor 5 begitu. Itu boleh putih? Boleh. Tapi putihnya jangan bablas sampai ke kuning. Cuma di hijaunya aja putihnya gitu loh.
Boleh. Tapi kalau Pak Dadan menginginkan, enggak ini satu kesatuan mulai dari berapa 4 sampai ke 7 itu semua dihijaukan, boleh juga. Tapi kenapa muncul pemikiran nomor 5 diputihkan? Untuk membuat cara berpikir kita tuh jelas. Oh iya ya, ada 2 benda tuh, amanu dan amilu solihat, 2 benda, 2 kalimat. Yaitu ada warna putihnya di situ. Tetapi walaupun ada putihnya, 2 kalimat itu digabung oleh si mausul silahnya itu, karena dua-duanya jadi silah terhadap si mausul, maka sudah ada pengikat di bagian sorop MS tegak. Tapi di kanan pengikatnya warna kuning, maf'ul bih. Sebetulnya kalau tulis maf'ul bih tegak juga boleh. Maf'ul bih tegak di kanan dari 3 sampai 7 boleh, gitu. Itu pengikatnya Pak Uji ya. Jadi boleh putih. Turun ke bawah, wow yang lain. Coba turun ke bawah. Terus. Nah. 31. Nah, ketika istinab nomor 31 itu wajib putih, bahkan putihnya harus bablas sampai ke kanan, sampai ke kolom AD. Untuk apa? Sebagai pemisah dia istinab gitu. Oh iya. Gitu, itu untuk menunjukkan. Terus Pak Fauji, enggak, saya ingin itu warna kuning. Boleh. Jadi si nomor 31 itu kuning, tapi kuningnya bablas sampai ke kanan. Sampai ke AD. Boleh aja Pak. Cuma untuk memudahkan kita melihat, Pak Dadan enak nih, lihat nih. Ada 32 sampai 35 satu kalimat sempurna. Ada 37 sampai 42 kalimat sempurna gitu. Sehingga dikasihnya wawunya itu dikasih putih, begitu. Maksudnya putihnya itu untuk memberikan sign kepada kepala kita, itu dua kalimat. Cuma soal kalimat itu bisa dihubungkan atau tidak, nanti lihat dari makna, dari mu'rodnya kata Ibu Lisma gitu. Begitu juga nomor 43 diputihkan gitu. Gitu ya. Baik. Gitu Pak Fauji ya. Baik, makasih Pak ya. Silakan Pak Dadan. Baik Pak. Kalau saya ya nanti ada perbaikannya setelah ini, gitu Pak. Maksudnya kesimpulannya Pak? Kesimpulannya ada Bulan nggak? dan doa. Resiko sendiri itu Pak. Kesimpulannya ayat ini itu apa? Menerangkan bahwa kabar gembira ini diberikan kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan itu seperti surga-surga yang mengalir di bawahnya itu ke sungai. Nah ini di banyak ayat saya sering dapat seperti ini, kabar gembira itu bahwa diterangkannya itu bahwa sungai-sungai itu mengalir di bawahnya. Rezeki ini bisa berupa buah-buahan atau yang lainnya yang direzekikan itu. Kemudian juga ini ya kan di dalamnya juga terdapat istri-istri yang suci dan mereka di dalamnya juga kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Doa lagi Pak. Doa penutup Pak. Oke, baik. Untuk doa kafaratul majelis saya bacakan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat itu juga saya terima kasih juga untuk ini Pak, untuk ibu-ibu solihah dan yang pintar dan tidak sombong nih Pak di grupnya Sekmil. Itu saya diskusi sama mereka gitu Pak, Bu Safitri, Bu Anok, Bu Komar, Bu Min, Bu Lian. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Atur nuhun Pak Musrif. Mangga.